Langsung aku aja atau Mariza dulu yang buka? Langsung dokter karena. Oke. Silakan dok. Oke, siap. Halo, selamat pagi semuanya. Teman-teman udah masuk semua ya? Udah ya? Oke. Selamat pagi di hari yang mendung-mendung ini. Semoga semua sehat di tengah pandemi gelombang ketiga. Yang hari ini saya dengar ada juga yang sakit ya, tapi mudah-mudahan semua masih aman lah ya dari kita-kita semua. Selamat pagi semua yang baru join juga. Ada beberapa partisipan di sini, anggota dari MCF dan juga non-MCF. Halo, mungkin udah pada kenal sama saya, ada yang kenal, ada yang belum. Saya Dr. Hernayati, Huta Barat, spesialis kulit dan kelamin. Saya merupakan salah satu board dari Mariza Cordoba Foundation. Hari ini kita akan mengadakan suatu bincang-bincang belajar baik ya tentang kesehatan berawal dari dapur kita ya. Gluten free saja tidak cukup. Nah, mungkin kita semua udah tahu semua lah kalau biasanya orang yang dengan penyandang autoimun itu udah pada tahu pantang banget kita untuk gluten ya. Maksudnya harus dijaga lah dengan benar bagaimana gluten itu berpengaruh pada tubuh kita. Mungkin secara patofisiologinya juga semua udah pada tahu, udah pada sering belajar dari Prof. Iris ya, dari dokter-dokter kita yang lain bagaimana gluten itu berpengaruh pada autoimmunity. Nah, tetapi ternyata nih ada dokter Rita nih yang bilang, loh gluten free aja nggak cukup loh ya. Ada beberapa hal lagi yang harus kita jaga dari makanan kita. Bahwa sehat itu berawal dari dapur kita juga. Banyak hal memang, perintilan sebenarnya ya. Banyak perintilan yang harus kita jaga dari dapur kita itu. Dan mungkin banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari nantinya. Mungkin aja yang kita lakukan selama ini salah. Ya, bisa jadi yang kita lakukan selama ini salah. Misalnya apa? Saya pernah dengar tuh ada yang kayak olive oil dipanaskan, ya misalnya. Tapi saya juga nggak terlalu ini karena bukan bidang saya. Mungkin kita nanti akan tanya sama ahlinya ya, Dokter Rita ya. Bagaimana perintilan di dapur itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita para autoimun. Ya, oke, baik. Untuk secara singkatnya kita ada bintang tamu nih. Ya, kita ada bintang tamu Mbak Kori. Ya, Mbak Kori ini ternyata udah bergabung di MCF sejak setahun yang lalu. Halo Mbak Kori. Kok Mbak Kori sih? Halo Kori. Saya merasa muda. Nggak apa-apa. Muda gitu. Iya, dokternya emang Mbak Kori, apa kabar? Baik ya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana di tengah pandemi? Alhamdulillah. Aman dari Omikron? Aman. Aman. Di rumah gitu terus, kan. di rumah aja. Oke. Bagi yang tetap berkegiatan ini ya, stay safe saja semuanya. Oke, saya coba bacakan. Tolong ditampilkan CV-nya Mbak Kori. CV-nya Kori, ayo. Coba ditampilkan dulu. Jadi, Kori ini adalah putri Indonesia kita loh, ya. Kori adalah putri Indonesia yang terpilih pada tahun 2009. Nah, 2009 tuh ada yang baru lahir nggak sih? Kalau saya sih udah sempat lihat nih Kori pada waktu jadi putri Indonesia dulu ya. Putri Indonesia tahun 2009 ya. Lahir 17 Agustus. Wow, istimewa. Istimewa 17 Agustus tahun 91 ya, sudah menikah ya, kemudian banyak sekali expertise dan hobinya. Ada antara lain nih saya lihat merangkai bunga ya Kori ya, merangkai bunga, duta jamu Indonesia, kemudian di bidang pariwisata. Wah, banyak deh
kalau dibacain nggak habis nih, kita nanti bisa sampai Iya. jam 12 cuman bacain ini Kori. Dan intinya banyak sekali prestasi ya. Duta Nasional Palang Merah Indonesia, wow, coming soon. Nah, appreciate sekali kalau yang ini ya, kita Palang Merah Indonesia sangat membantu, apalagi kalau kita dalam bidang kesehatan, dan banyak sekali organisasinya ya, terutama saya lihat nih banyak dengan anak-anak ya, Yayasan Komunitas Sahabat Anak-anak Jalanan Jakarta, Yayasan Hidrosepalus, dan banyak lagi. Baiklah, tapi ternyata di balik semua cerita kesuksesan itu, ya, setiap orang punya struggling sendiri ya, Kori ya. Kori, suaranya masih Ya, betul. suaranya oke ya. Kedengeran. Kita semua punya struggle sendiri ya. Nah, ternyata Kori ini juga one of us. Salah satu dari kita semua ya, sebagai penyandang autoimun. Ya. Nah, Kori, sebelum kita masuk ke topik utama ini yang Dokter Rita, mungkin Kori cerita dulu. Ini bukan mau mengorek-ngorek luka lama ya, nggak seperti itu. Cuman kita di sini memang di yayasan punya kebiasaan untuk sharing, ya, untuk sharing tentang bagaimana pada awalnya supaya semua aware. Itu pertama. Dan yang paling penting sebenarnya bagaimana kita kuat menghadapi itu. Bagaimana perjuangan kita dan akhirnya kita bangkit lagi. Intinya itu sih untuk tujuan sharing kita untuk sesama penyandang autoimun. Mungkin Kori bisa cerita dari awal seperti apa? Ya, terima kasih Dokter Hermayati. Saya juga baru pertama kali ini ketemu sama dokter, di hostin sama dokter cantik. Terima kasih kesempatannya. Saya juga ingin menyapa teman-teman Ordai. Selamat pagi. Harus selalu semangat. Semangat. Ya, saya mau cerita sih, saya berawal itu mengidap, saya kena 2 autoimun ya, yaitu lupus, SLE, dan juga saya juga kena Sjogren syndrome, jadi ada 2. Nah, terus sebelumnya saya tuh kalau di total-total sekarang udah menuju ke mau jalan 13 tahun ya, 13 tahun menjalani survive di autoimun ini gitu. Nah, terus waktu awal-awal sih saya waktu itu di usia 16 tahun ya. Sebenarnya ya cerita sedikit, saya tuh dulu sempat jadi atlet. Nah, sebenarnya atlet pencaksilat dan juga atlet basket ya. Nah, terus orang tua saya itu karena melihat saya background-nya tuh tomboy sekali dan pengen banget anak perempuan tuh harus perempuan banget gitu ya. Akhirnya ibu saya mencabut semua itu, nggak boleh lagi yang menjadi atlet-atlet itu. Nah, tapi ternyata di situ ada efek kepada diri saya gitu ya. Setelah 3 bulan saya jadi pingsan-pingsan, gejala-gejala autoimun itu keluar ya, pingsan, kejang, terus kulit peri-peri, lalu sampai sempat koma juga kayak gitu. Nah, awalnya sih masih pingsan-pingsan. Nah, pada saat saya itu umur berapa, Kori? 16 tahun. Oh, wow. Ya, Okay. 16 tahun gitu, dokter. Nah, terus setelah itu pada saat alhamdulillah diberi kepercayaan menjadi Putri Indonesia tahun 2009, mungkin karena kecapean, terus usia saya juga masih sangat muda ya, jadi sampai sekarang saya adalah Putri Indonesia yang termuda. Jadi menangnya tuh di usia 17 tahun, jadi masih belum ada yang pecah rekor nih. Tapi di situ ada dampaknya juga. Mungkin mental saya saat itu belum siap banget gitu ya. Jadi saya mengalami stres juga waktu itu, mungkin sebagai public figure tentunya itu ada efek-efek dan dampak. Apalagi kita harus benar-benar mencontohkan yang baik gitu ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya perempuan saat itu. Bebannya berat juga ya. Ya, berat. Sebagai seorang role model gitu ya. Betul, dokter. Apalagi kita tuh tiap hari ya, ini juga memakai high heels setiap hari. Jadi sampai keluar kamar aja gitu ya, itu kalau keluar tempat karantina, maksudnya saya kan itu setelah menang setahun, keluar apartemen aja itu harus pakai high heels, harus tetap cantik, nggak boleh yang, mungkin kalau saya kan mungkin suka sama jeans yang sobek-sobek gitu ya dok, gitu kan, namanya masih anak muda waktu itu.
Tuntutan untuk jadi berbeda ya. Iya, harus Seorang banget. princess. Iya, dan harus ikonik selalu gitu kan. I see. Ya, terus make up setiap hari, tentunya pasti sehari itu kan kegiatan bisa ada 4 acara ya. Ada 4 acara, dan saya tuh termasuk putri yang jarang banget libur gitu. Gara-gara ya gitu, terus begitu ada kontroversi hidup saya juga dan lain sebagainya. Itu yang membuat alam bawah sadar saya mungkin secara kelihatannya sih baik-baik aja gitu ya, tapi ternyata batin saya itu juga mengerus ke situ. Nah akhirnya di bulan ke-9 ya udah kecapean, postur nggak benar, pakai high heels terus ya kan, terus udah gitu udah deh tuh pasti keluar tuh semua tuh gejala-gejalanya. Akhirnya di 2 bulan sebelum saya ke Miss Universe, 3 bulan saya harus dirawat selama 2 bulan. Dan waktu itu mungkin soal autoimun itu belum terlalu marak ya, jadi masih diobservasi kalau di Indonesia. Ya saya masih kena observasi itu. Nah disitulah saya sempat terjadi koma itu ya. Tapi sampai koma? Ya betul. Seumur hidup saya udah koma 4 kali. Tapi it's okay. Masih bisa. Okay. Masih bisa berjuang. Lihat Cory sekarang so fresh ya. Iya, nah ya udah akhirnya terus berjalan. Kebetulan orang tua saya juga ibu saya secara genetik ya, ibu saya kena, kakak saya kena, walaupun kita kena autoimunnya dengan jenis yang berbeda-beda. Kalau ibu saya tuh APS ya, jadi kelainan pembuluh darah. Terus kalau kakak saya tuh kena Hashimoto sama psoriasis. Wow, Hashimoto. Yes. Dan psoriasis, oke. Dan psoriasis. Nah, kalau mama tuh lupus sama APS tadi. Jadi ya udah, mama saya juga udah nggak ada sekitar 2 tahun lalu, di usianya masih 55 tahun. Jadi intinya sih saya juga berobat keliling dunia juga ya, karena cari tahu gimana caranya harus bisa menyelesaikan ini. Terus simpang siur, waktu itu belum dinyatakan bahwa saya autoimun pada awal itu, sehingga saya baru dinyatakan autoimun itu setelah saya melahirkan. Dan pada saat proses hamil pun juga struggle sekali ya gitu ya. Untungnya ada beberapa dokter ahli di Indonesia yang memang masih dibilang hitungan jari ya saya nemuin beliau-beliau ini gitu. Nah terus ya udah, akhirnya alhamdulillah itu pun mukjizat ya, saya sempat sampai nggak mau nikah, nggak mau punya anak karena kan sempat dijudge ya dok, kalau nggak bisa punya anak dan lain sebagainya. Akhirnya tapi ya Tuhan selalu memberikan, Allah tuh selalu memberikan jalan-jalannya yang terbaik buat kita semua gitu kan. Jadi punya anak tuh mukjizat. Akhirnya terus sempat ke Korea juga, sempat operasi. Waktu hamil banyak tantangan nggak Cory waktu hamilnya? Banyak banget. Saya jadi orang yang sangat clumsy sekali, dikit-dikit jatuh. Karena koma tadi itu, jadi keseimbangan saya juga hilang. Dan saya juga kena sekitar ada, kebetulan ini angka 13 lagi ya, karena sekitar 13 organ yang perlu saya perbaiki, PR-nya banyak banget. Gitu. Jadi waktu hamil sendiri pun juga dibantu ya, harus disuntik pengencer darah, terus dokter waktu itu sih dokternya tidak lagi waktu itu waktu hamil. Iya, gitu. Ya udah akhirnya ya udah saya jalanin aja, melahirkan juga dokternya pro untuk yang namanya lahir normal. Sebenarnya bisa, saya waktu itu yakin, cuman mungkin saya juga stres ya, udah di jam 30 jam gitu ya nungguin, 30 jam nungguin, dan rasanya juga nggak sakit anehnya, baru berasa sakit itu di pembukaan ke-6. Baru berasa sakit mulus itu saya langsung drop. Akhirnya diskusi dokter, ya daerah saya sesar deh, udah pembukaan 8, udah nunggu baru sesar. Tapi memang pas lagi lahiran itu babynya langsung lemah juga ya. Dan tapi akhirnya sesar ya. Ya. Dan di bulan ke-8 itu kan dok, biasanya kalau orang autoimun, mama saya juga seharusnya saya punya adik 2. Mama saya hamil, dua-duanya nggak ada, di bulan ke-7 dan 8 tuh nyawanya udah nggak ada. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati masa itu. Cuman akhirnya ke ini ya dok, ke berat badan saya gitu.
karena makanannya nggak masuk ke babynya. Jadi yang penting babynya hidup dulu. Akhirnya dokter bilang, ya udah nih ayah kita buru-buru harus keluarin. Dan emang pas waktunya babynya udah matang, bisa dipertahanin sampai bulan ke-9 gitu. Terus ya udah deh dok, aku umur berapa itu ya? Itu umur berapa ya Kori ya? Hamilnya? 21 tahun, 21 mau 22 ya, 22 lah. Berat badan lahir bayinya normal atau gimana? Tapi sayangnya naik 50 kg dokter. Iya. Ya, ada Tuhan dan tetap struggling gitu ya. Sama dengan MC sih. Jalan juga sama pas yang di Korea tuh kayak nggak ada gunanya gitu loh. Ada sebenarnya pasti. Aku kayak akhirnya apa? Kok saya nih setelah negatif COVID gitu kan hamil. Alhamdulillah permasalahan saya di rahim tuh udah nggak ada lagi. Tinggal ya gitu sih dok. Nah ada sih kunci-kuncinya nih. Saya mau kasih apa teman saya menjaga pola makan, pola hidup, pola pikir itu terutama mindset kita, cara pandang kita gitu ya. Di Korea pun saya tuh dilakukan sebenarnya saya rehab ya, rehabilitasi bukan mental health ya, tapi lebih kepada mindsetnya kita gitu dalam memandang sebuah hidup. Terus seperti contoh ya, orang bilang hidup, orang selalu nyari uang, hidup itu untuk makan. Ayo kita cari uang karena kita butuh makan, ya kan? Tapi ini mindsetnya dibalik gitu, untuk hidup gitu. Itu akan benar sih, maksud di kepala saya tuh itu akan terasa ringan ya, pastilah kita harus mencari hidup. Bukan kita hidup kerja keras untuk cari makan. Itu tuh salah satu yang merubah pola mindset saya gitu ya. Kesalahan otak juga gitu, kena ke ginjal juga. Ya kita tahu sih ya efek samping steroid ya, tapi memang kita butuh sih dalam waktu-waktu tertentu. Nah, Kori, jadi sebenarnya kan kalau kita yang self acceptance itu yang paling penting. Ya, self acceptance, menyadari diri sendiri. Saya lihat Kori udah melalui itu. Titik baliknya itu pada saat apa ya? Bisa menerima ya udah self acceptance itu titik baliknya itu ada nggak apa namanya titik tertentu yang membuat Kori sampai pada self acceptance yang inilah saya gitu, inilah saya, whatever it takes ya, aku akan menjalani hidup dengan bahagia. Intinya itu. Ya, itu kan inti dari penerimaan diri dalam autoimmunity. Nah, titik balik Kori itu di mana? Dari saya itu yang puncaknya ya sampai saya benar-benar bisa menerima. Itu adalah di saat setelah melahirkan, terus akhirnya ketemu sama dokter ahli di Indonesia yang meyakinkan saya memang saya autoimun. Karena sebelumnya masih ngambang. Iya, masih ngambang-ngambang. Saya terima semua yang saya hadapin gitu ya, bahkan bagaimana caranya saya bisa mengontrol rasa sakit saya yang luar biasa itu gitu ya. Bahkan misalnya pada saat koma pun kita juga ternyata koma itu masih sadar, masih dimasukin alat segala macam tuh kita masih berasa. Saya? Yes, berasa. Wow. Berasa banget. Gitu. Di situ saya saya akhirnya benar-benar menerima bahwa ini adalah bagian dari hidup saya, dan saya di situ menyadari dokter itu bilang ya, saya ingat banget,
waktu itu Prof. Nanang ya yang merawat saya. Beliau cuma bilang kayak gini, Kori, kamu pengen hidup normal? Mau dok, aku capek, aku lelah banget. Gitu. Saya sama mama saya ini berdua. Terus dia bilang gini, kamu anggap ya kalau imun itu adalah sahabat kamu. Imun itu adalah orang lain yang ada di dalam badan kamu. Tapi sebenarnya dia adalah diri kamu sendiri. Itu yang saya akhirnya, oke dokter, aku paham. Ya udah, never stop learning ya, Kori. Kamu pasti bisa menjalankan ini, dan one day kamu akan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, di situ titik balik saya. Tapi di situ saya juga masih menjadi orang yang tertutup, dok. Karena ada rasa-rasa takut ya, judgment ya. Karena waktu itu autoimun itu masih di 11-12-in sama HIV/AIDS. Walaupun HIV/AIDS kita juga nggak boleh mendiskriminasi kan. Cuman akhirnya, apalagi waktu itu mengemban nama Putri Indonesia itu kan seumur hidup ya dokter ya. Jadi itu mengkomunikasikannya tuh masih bingung gitu loh. Ini ngejelasinnya apa ya? Terus dari yayasan juga masih memandang diri kita tuh kayak apa gitu ya? Iya gitu banget gitu. Apalagi hidup saya juga udah terlalu banyak kontroversi dan lain sebagainya lah dok. Akhirnya ya udah saya berdamai dulu sama diri saya gitu, sama keluarga. Jadi saya, lingkungan saya tuh cuma saya, keluarga dan teman-teman terdekat aja. Itu saya menutup diri sampai akhirnya pulang dari Korea, mindset saya baru terbuka. Saya punya rasa percaya diri yang besar gitu ya. Terus ngobrol sama Mbak Marisa, itu juga masih tertutup. Ditawarin biar lama dan di Indonesia. Dan itu ternyata dengan jadi kanan bagaimana? Tentu aku ini disiplin banget ya, harus ya, waktu awal-awal itu di banyak yang pas gluten free. Yang pertama itu harus gluten free, yang pokok banget ya. Jadi kalau mau diambil, kalau kita tuh di autoimun tadi itu ada 5P. Nah, emang awal-awal saya begitu dulu, terus melakukan itu penting, mengurangi rasa sakit yang bisa jadi itu ternyata bukan autoimunnya, tapi bisa jadi karena memang organnya kita sendiri itu yang memang lagi nggak baik gitu ya kondisinya. Itu salah satunya tuh dari postur tubuh. Nah itu makanan itu yang pertama saya diet AIP dulu, diet autoimun protokol. Dan itu diet yang seperti itu, Kori rasa sangat berpengaruh nggak sih sama quality of life? Ngaruh banget. Nah saya dulu itu belajar kalau kita tuh mempelajari soal masalah prinsip kebebasan. Jadi kebebasan itu adalah sebenarnya batin kita gitu loh. Kita tuh menerima dan juga bahagia dengan apa yang kita jalankan. It's a freedom. Itu freedom yang sesungguhnya. Nah di sana mereka bilang gitu ya, bahwa Kori kamu selama beberapa bulan ini nggak apa-apa ya, kamu fight ya gitu. Kamu harus fight karena ibaratnya kamu tuh sakit, mau sembuh itu juga harus ada usaha. Jadi nggak boleh nggak usaha gitu. Jadi kamu korbankan dulu nih semua yang enak-enak, lalu kamu berdamai. Ya. Seperti juga salah satu mengorbankan kopi. Yes, betul, mengorbankan kopi gitu ya. Kamu lihat bahwa semua makanan yang kamu suka itu biasa-biasa aja. Oke. Itu kan ada tuh kalau misalnya Mbak Marisa tuh suka ngasih arahan tuh soal mindful eating ya. Nah, itu berpengaruh banget gitu. Jadi kita melihat makanan itu semua biasa-biasa aja, terus makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Bukan makan sebelum lapar, berhenti sebelumnya, tapi makan pada saat lapar, dan makan apa yang kamu pengen gitu loh. Tapi ya karena ada diet autoimun, protokol, ya udah menunya yang ada di autoimun protokol aja gitu loh yang mau. Tapi sebenarnya ya dengan
berkembangnya keilmuan kita atau pengetahuan kita tentang makanan-makanan di autoimun, bukan berarti makanan autoimun itu nggak bisa enak ya. Iya, Nah, banget. Nah itu makanya iya, dengan kita kreatif juga itu penting ya. Jadi betul. jangan selalu mengungkung diri kita tuh dengan nggak bisa. Iya, untung ada chef Mbak Mariza ini ya, gila Nah, dia tuh bikin makanan autoimun tuh jadi enak, hebat jadi lah. enak banget. Efeknya ya dokter ya, itu aku banyak banget. Olahraga jadi nggak sakit, gitu kan, sendi-sendi mulai berkurang sakitnya. Terus, tapi itu semua bertahap ya dok, nggak langsung hilang instan. Betul, Ya. betul. Kan ada yang, oh aku masih udah diet AIP masih sakit. Nah ini yang harus mungkin nanti kita tanya ya dok ya. Itu betul. proses itu tuh sangat penting gitu loh. Yang penting setiap harinya itu ada progres. Ya memang nggak semudah menjentikan jari lah ya, bukan magic gitu ya. Iya, dan yang lebih menyakitkan lagi, orang Korea tuh bilang gitu, Ori, kamu udah ngeracunin badan kamu itu berapa tahun? Saya mau tanya, kata dia gitu. Terus kamu mau sembuh dengan cepat. Nah, sembuh sebenarnya bisa lebih cepat daripada kamu ngotorin badan kamu gitu loh. Asal kamu disiplin tadi itu. Dan mereka punya prinsip soal pali-pali. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya nunda. Karena setelah kamu itu diet AIP misalnya for 3 months ya, atau 2 bulan deh, 2 bulan, atau ada orang yang berminggu-minggu aja gitu, cuma 1 bulan. Setelah itu kamu boleh makan lagi loh, gitu, boleh makan lagi. Terus kamu ukur diri kamu, kira-kira nih dengan takaran berapa kamu badannya bisa toleransi, gitu. Jangan sampai intoleransi. Nah, jadi learning prosesnya tuh di situ, betul, betul banget. Itu semua kalau aku gitu. Iya. Terus ada yang nanya, betul. Mbak, kita harus memahami diri sendiri, benar. Kita harus memahami, belajar tentang tubuh kita diri sendiri ya. Oke, ngomong-ngomong tentang makanan nih, ahlinya makanan nih kayaknya udah hadir nih. Hadir, Dokter Ita. Udah hadir nih kayaknya ahlinya gizi kita nih, Mbak Rita. Halo, ya, halo Dok. Halo. Halo, selamat pagi semua Mbak Kori. Sehat Dok, sehat. Sehat Mbak Rita. Nutritionist sehat. Sehat mulu ya kali ya. Apa kabar? Aman ya? Aman semua? Aman. Baiklah. Mbak Rita, tadi kita udah cerita-cerita dulu nih Mbak Kori itu. Mbak Kori lagi. Kori nih juga. Soalnya semua orang manggil Mbak Kori jadi. Kori. Harusnya gimana? Nggak boleh Mbak Kori gitu? Nggak apa-apa. Gue kan lebih tua. Nggak apa-apa pakai Mbak kan? Nggak apa-apa kan kalau orang Jawa kan semua dipanggilnya gitu ya. Iya. Gitu ya. Oh, I see. Ya udah nggak salah berarti. Nggak salah dong. Oke. Jadi Berita, tadi kita udah cerita-cerita nih ya Mbak Kori, bagaimana makanan itu sangat mengubah quality of life. Ya benar ya, Pak, terutama pada penyandang autoimun. Ya. Nah, topik kita hari ini ya tentang gizi dan makanan dan bagaimana dapur itu menjadi source yang penting nih untuk mendukung healingnya kita itu. Tapi tentu saja dengan mengenali diri sendiri. Bagaimana karena setiap autoimun dengan person autoimun lain mungkin memiliki pencetus yang berbeda, atau mungkin bukan pencetusnya salah, tapi mungkin kadarnya juga yang berbeda, begitu ya. Nah, jadi ternyata itu dari judul yang kita bawa hari ini, ternyata gluten free itu aja nggak cukup, gitu ya. Kita kan selama ini menyandang gluten free itu udah pasti lah, tapi ada sesuatu yang mungkin belum pas yang mungkin kita lakukan di dapur kita ya, dan jadi mungkin Mbak Rita nih bisa menjelaskan lebih detail lagi nih bagaimana sebenarnya diet autoimun itu dari perintilan nih biasanya ya. Ini suka ada beberapa yang salah, kemungkinan banyak yang salah kalau di grup-grup tuh baru nyadar nih, oh ternyata gitu ya, oh ternyata nggak boleh gitu, itu banyak tuh di grup ya. Nah itu jadi Mbak Rita nih coba deh tolong apa yang selama ini kita lakukan tuh udah bener atau harus ada yang lebih diimprove lagi. Silakan Mbak Rita. Yap.
Oke, Dr. Herna, terima kasih sekali telah memoderatori pagi ini. Saya jadi tersanjung di moderatori Dr. Herna gitu ya. Dan juga disandingkan sama Mbak Kori yang luar biasa, cantik dan lain-lain. Keren semua gitu ya. Dan juga kepada Mbak Marisa yang ikutan hadir, ini jagonya yang mengutak-ngatik makanan di dapur ini menjadi makanan sehat. Dan seluruh teman-teman yang telah hadir pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi informasi nggak lama. Nanti kita lebih banyak ke tanya jawab, dan tadi juga Mbak Kori sudah memulai sesi ini dengan pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua begitu ya. Saya akan izin share screen. Izin ya Dr. Erna, sekitar 30 Mbak menit Rita, saya akan aku coba lupa paparan. bacain statementmu loh. Nggak apa-apa. Oh, oke. Nggak Juga apa-apa. udah kenal Kayaknya Mbak Rita. udah pada kenal juga kali. Iya, bintangnya di Iya, grup. siapa sih nggak kenal dokter Rita? Aduh. Silakan Mbak Rita. Iya, siap. Nah, ini kan temanya adalah gizi seimbang untuk ODAI. Walaupun sesungguhnya apa yang diterapkan untuk ODAI ini juga baik sebenarnya kita terapkan gitu ya. Banyak juga teman-teman yang bukan ODAI tapi juga ketika menerapkan gizi ini mereka juga merasa tuh lebih sehat gitu, lebih bagus dan tidak akan mengalami kekurangan gizi kalau kita bisa memadu padankan makanan tersebut gitu ya. Nah, agendanya saya akan diskusikan dengan teman-teman yang sudah hadir gitu ya di hari Sabtu, hari libur ini masih berkesempatan hadir adalah tentang sedikit saja tentang cara sistem imunitas ODAI merespons suatu zat begitu ya, dan kaitan di sini adalah zat makanan. Kemudian juga tentang pencetus dan hal-hal yang bisa mempertahankan kondisi autoimun itu. Lalu kita akan coba cek ada ternyata makanan yang mempunyai sifat proinflamasi dan juga ada makanan yang bersifat antiinflamasi. Kemudian teknik pengolahan makanan yang bersahabat dengan ODAI. Lalu sedikit tentang kaldu tulang. Ini makanan fungsional juga. Dan kemudian kesimpulan. Kira-kira itu pembahasannya. Nah, saya mau kasih lihat tentang cara sistem imunitas ODAI dalam merespon zat yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau yang warna biru ini adalah orang-orang yang punya respon imun yang normal gitu. Jadi ketika ada benda asing masuk ke tubuhnya, maka otomatis sel-sel imunitas akan membentuk antibodi. Lalu antibodi akan berperanglah dengan antigen itu. Jelas sasarannya siapa gitu. Sasarannya adalah antigen ini, benda-benda yang dianggap asing oleh tubuh secara normal begitu. Dan pada akhirnya nanti kalau sel imunitas ini antibodinya bagus, maka antigen itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, tidak lagi akan membuat kerusakan di dalam tubuh karena dia sudah kalah berperang melawan antibodi yang tadi terbentuk akibat antigen yang berada di dalam tubuh kita secara normal. Berbeda halnya dengan seseorang yang sudah mengalami autoimun. Nah, kadang-kadang benda yang bukan antigen, jadi benda yang seharusnya menjadi bagian dari tubuh itu, benda yang harusnya merupakan zat makanan yang mempunyai peran dalam tubuh itu, ternyata diartikan berbeda oleh sistem imunitasnya, gitu ya. Diartikan berbeda oleh sistem imunitasnya. Nah, sehingga pada saat itu terbentuklah antigen juga, terbentuklah antibodi juga yang akan melawan itu tadi, melawan benda-benda yang tadi dimaksud. Tetapi persoalannya, antibodi itu nggak bisa ngebedain apakah ini antigen sesungguhnya, benda asing sesungguhnya, atau ini bukan benda asing, tetapi zat yang sebenarnya mau dipakai oleh tubuh, atau ini adalah sel-sel tubuhnya sendiri begitu. Di situ persoalannya. Nah, sehingga pada akhirnya kemudian dia merusak sel-sel tubuh itu sendiri, dan itu spesifik banget, nggak sama setiap penderita autoimun mana sel-sel yang akan dirusak di dalam tubuhnya oleh antibodinya sendiri. Nah, melihat situasi yang berbeda ini, berarti kita bisa tarik kesimpulan. Kita harus cari tahu nih, apa sih zat-zat yang sebenarnya itu bagian dari makanan, tapi bagi seorang ODAI masih dianggap sebagai hal-hal yang harus diperangi, begitu ya. Jadi kita nggak boleh bikin sel imunitas itu membentuk antibodi. Karena kalau dia membentuk antibodi, maka antibodi itu salah mengenali lawannya. Jadi jangan di-trigger sel imunitas pada tubuh ODAI untuk membentuk antibodi. Takutnya salah target saat dia melakukan perlawanan itu tadi. Nah, pada makanan sendiri teman-teman, ada yang membuat tubuh kita itu memang akan membentuk antibodi. Nah, ini harus dihindari. Kira-kira itu latar belakangnya kenapa kita harus mengenali makanan tadi. Nah, sekarang pencetus autoimun itu terjadi
atau yang mempertahankan kondisi autoimun itu ada dua hal besar sebenarnya. Pertama, ada faktor genetik, iya, betul ada faktor itu. Jadi memang kita temukan orang-orang yang memiliki keturunan menderita autoimun itu lebih beresiko untuk mengalami autoimun. Tetapi ini nggak bisa kita perbaiki, kita ubah gitu ya. Kan nggak bisa ganti mama, nggak bisa ganti papa, nggak bisa ganti kakek ya kan. Tapi ada faktor lain yang berkontribusi cukup besar, yaitu faktor yang bukan genetik ini tadi, yang bisa kita ubah gitu. Seperti misalnya polusi, ternyata ikut berperan, perubahan-perubahan iklim yang terlalu ekstrim begitu ya. Kemudian pemakaian bahan kimia baik internal atau eksternal ya, baik di kulit, baik di luar, baik di dalam gitu. Kemudian kondisi defisiensi vitamin D itu juga mencetuskan kondisi autoimun. Kemudian gangguan mikrobiota usus yang hari ini banyak sekali kita alami karena kita hidup pada tekanan stres, depresi yang berlebihan yang bisa mengganggu kehidupan mereka, dan kita juga banyak menggunakan antibiotik yang bisa mengganggu kehidupan mereka, yang kita juga sekarang tidurnya udah nggak karuan jamnya, yang juga bisa mengganggu keseimbangan mereka. Kemudian stres berlebihan, yang namanya stres selalu ada, namanya juga kehidupan, hidup itu pasti ada tekanan, tapi persoalannya ada orang-orang yang nggak bisa manage segera stres itu, akhirnya terakumulasi di dalam tubuhnya. Tapi berbahagialah orang-orang yang bisa memanage stres itu segera, sehingga tidak terjadi akumulasi. Karena kita nggak bisa hilangkan stres. Karena selagi hidup ada tekanan, pasti ada sesuatu yang nggak sesuai dengan kita, dan itu disebut sebagai kondisi stres. Lalu kurang gerak juga berdampak besar, karena ini ada hubungannya dengan sirkulasi darah. Kurang istirahat juga, jadi nggak boleh terlalu ngoyo. Ngoyo harus, tapi juga mengukur kemampuan tubuh kita. Kemudian juga makanan pola tinggi energi ternyata juga membuat pencetusan kondisi autoimun. Jadi segala sesuatu yang berlebih memang nggak dibenarkan, termasuk zat lemak, zat gula, zat garam itu juga mencetuskan, dan kondisi infeksi. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan perubahan begitu. Nah, mari kita lihat tentang yang kalori tadi. Perbedaannya teman-teman, makanan tinggi kalori, ternyata kondisi apapun itu, apakah kita autoimun atau tidak, itu memang sel-sel tubuh kita menjadi hiperaktif. Nah, pada akhirnya memang tubuh kita menghasilkan antibodi. Jadi kalau saya pagi ini sarapannya nasi goreng, pakai sosis, pakai kerupuk yang banyak begitu, pasti pagi ini saya menghasilkan antibodi. Tapi karena saya tidak autoimun, antibodi saya hanya merespon peradangan-peradangan yang terbentuk karena tadi kalori masuknya jauh lebih besar dari yang saya butuhkan. Misalnya, saya itu dengan tinggi badan 154 dan berat badan normal untuk usia saya yang 51 tahun itu adalah 54 kg. Jadi saya hanya pakai berat normal karena usia sudah di atas 50. Maka saya akan memakai 25 kilokalori. Jadi 54 kali 25 kilokalori berarti saya kebutuhannya 1.300 kilokalori per hari. Maka sekali makan nggak boleh lebih dari 30% kalori total saya. Jadi kalau 1.300, 30%-nya adalah 390 kilokalori gitu. Saya nggak boleh sekali makan lebih dari 390 kilokalori. Yang namanya nasi Padang dengan 2 lauk, dengan yang dibungkus, itu 600 kilokalori. Nggak boleh itu saya makan. Yang namanya gado-gado, kalau saya masukkan semua sausnya ke dalam, itu adalah 400 kalori lebih. Nggak boleh untuk saya yang kebutuhannya cuma 1.300. Saya hanya boleh 390 kilokalori paling banyak. Kalau lebih dari itu, antibodi saya akan terbentuk. Karena dia akan, sel tubuh saya sedikit hiperaktif ketika itu dimasukkan. Nah, cuman bersyukurnya antibodi itu hanya merespon peradangan yang terbentuk akibat sel tubuh yang hiperaktif. Tapi pada orang yang ODAI tentu tidak demikian. Yang antibodi terbentuk ini tadi langsung menyerang sel tubuhnya sendiri. Nah, ini yang kita khawatirkan, akhirnya terjadilah berbagai manifestasi klinis itu tadi. Jadi wajib adanya bahwa orang sehat pun, terutama ODAI, harus mengkonsumsi makanan yang rendah kalori per kali makan. Nah, gimana yang kurus? Tetapi nanti jadi lebih sering gitu. Jadi kalau misalnya dia kalau makannya lebih sedikit, kemudian hanya beberapa kali waktu makan, ya akhirnya nanti kurang gizi. Makanya mereka makan lebih sering. Jadi boleh mereka makan pagi, boleh cemilan jam 10, boleh makan siang, boleh sore hari, boleh malam, boleh juga menjelang tidur, dengan dibagi serba sedikit.
Nah, dikatakan makanan rendah kalori dengan penurunan asupan energi 15%, ya. Kalau untuk yang telah berlebih berat badannya, yang normal adalah penurunan 15% dari sekali makan, itu bisa menurunkan laju peradangan itu tadi. Nah, laju peradangan turun, berarti yang terjadi apa? Tidak ada terbentuk antibodi. Selamat, kita nggak mau trigger antibodi mereka. Jadi jangan dipancing dengan ada peradangan. Satu cara pertama adalah selalu pastikan satu kali makan itu rendah kalori, gitu ya. Nanti teman-teman boleh tanya lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat antigen dari makanan itu sendiri, ada yang proinflamasi, gitu ya. Jadi sebenarnya dia zat makanan, tapi diartikan oleh tubuh ODAI sebagai benda asing. Gluten tadi sudah dibahas, Mbak Kori sudah dibahas, Dr. Herna, gitu ya. Kemudian kasein, ya, yang ada pada susu. Wah, susu bukannya makanan sehat, Bu Rita? Emang iya makanan sehat, tapi pada kondisi ini ternyata molekul besar dari kaseinnya kadang dianggap antigen oleh tubuh itu sendiri. Laktosa juga karena enzim laktasenya juga bermasalah pada autoimun karena ada peristiwa leaky gut. Nah, itu juga dianggap benda asing gitu. Apalagi lemak trans kayak yang ada di mentega, margarin gitu ya. Bahkan putih telur yang andalan kita mau langsing gitu ya, yang mau berat badannya turun kita pakai putih telur tuh ya. Itu pun dianggap benda asing oleh tubuh ODAI. Jadi ovoalbumin yang terkandung pada putih telur. Lalu ada zat selektin, zat asam fitat pada kedelai non fermentasi itu asam fitatnya tinggi, capsaicin pada cabai, aduh orang Padang nggak bisa makan cabai lagi gitu ya, itu dianggap benda asing. Kemudian zat-zat kimia BTP atau non BTP, jadi nggak semata-mata gluten aja, banyak zat lain juga yang kemudian bisa membuat terjadinya pembentukan antibodi dalam tubuh seseorang yang ODAI ini tadi gitu, yang autoimun ini tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu ini harus kita clean-kan dulu, kita bersihkan dulu dari makanan dia ketika mereka terdiagnosis autoimun tadi. Tapi jangan khawatir, ini hanya sementara sampai mereka memperoleh remisi. Ketika mereka telah peroleh remisi, kita boleh cobakan sedikit demi sedikit. Sampai pada akhirnya berbedalah satu orang dengan orang yang lain. Misalnya, saya autoimun, tapi saya masih bisa terima susu dengan dosis 1 cangkir. Teman saya yang B, autoimun juga, 1 sendok aja dia nggak bisa terima gitu. Tapi saya bisa 1 cangkir. Nah, inilah yang akan membedakan kita satu sama lain. Tapi dia kalau konsumsi kemudian putih telur 1 butir, dia aman. Kalau saya setengah butir aja udah nggak bisa. Nah, itu akan terjadi nanti setelah kita memperoleh remisi, kita akan cobakan sedikit demi sedikit melihat bagaimana tubuh kita merespon. Akan berbedalah satu sama dengan yang lain. Tergantung bagaimana sistem DNA mereka merespon makanan. Memang kita tuh nggak sama satu orang itu. Bahkan orang kembar pun nggak sama merespon makanan. Jadi kalau kita melihat tes nutrigenomiknya orang kembar itu kita juga ngerasa aneh. Waduh, ini kembar banget tapi beda responnya terhadap gula misalnya gitu ya. Itu memang tubuh kita itu unik sekali. Nah, itu kira-kira. Nah, tetapi ada juga makanan yang justru meredakan peradangan. Kita tahu orang-orang yang autoimun pasti banyak peradangan dalam tubuhnya gitu ya. Nah, ada makanan yang justru bisa meredakan seperti misalnya minyak kelapa murni gitu ya. Jadi rantai menengahnya itu ternyata mampu buat memberikan energi dan menstimulasi terbentuknya zat untuk memperbanyak mikrobiota gitu ya. Minyak zaitun murni itu juga begitu, kunyit, kemudian jahe dan rempah yang lain gitu ya. Banyak jurnal ke kunyit dan jahe tapi tidak menutup pada rempah yang lain juga punya efek yang sama. Tocho, kemudian kefir, kimchi, natto, ternyata itu mampu membuat efek meredakan peradangan. Tentu ini menguntungkan. Makin rendah peradangan, makin tidak diberi kesempatan untuk antibodi itu dibentuk. Begitu kira-kira. Jadi ini akhirnya diutamakan tuh ketika mereka positif, mereka terdiagnosis, mereka kita larang makanan tertentu, tapi kita tingkatkan makanan tertentu juga gitu. Jadi akhirnya mereka bukannya nggak boleh makan, tapi merubah proporsi makanan tersebut. Nah, sekarang kita lihat satu persatu supaya teman-teman jadi punya list daftar. Nggak usah datang ke nutrisionis kecuali nanti teman-teman nggak ngerti, pengen analisa menunya. Menu saya ini udah aman nggak sih gitu, bolehlah ke nutrisionis. Tapi kalau ini saya mau kasih panduan dulu untuk kita secara umum. Pertama, teman-teman punya piring makan dong. Piring makan kita jangan lupa kayak gini untuk orang yang berat badannya ideal. Kalau yang berat badannya berlebih, memang piring makannya kita ganti menjadi piring makan model T. Lain
kesempatan nanti saya berikan gitu. Nah, kita suka lupa menerapkan yang piring makan ini karena saya sering sekali pada pertemuan-pertemuan gitu ya, termasuk pertemuan teman-teman ODAI juga, itu kalau udah dapet nasi kotak gitu ya, kadang-kadang nggak mirip sama piring makan ini gitu. Selalu ada aja proporsi yang belum pas begitu ya. Tapi saya maklum karena bisa jadi sosialisasi dari kami tentang piring makan ini belum begitu bagus begitu ya. Bisa jadi kayak gitu karena kita sudah terlalu dininabobokan oleh 4 sehat 5 sempurna itu tadi gitu. Nah, sekarang kita akan mengisi makanan pokok ini sebagai sumber kalori kita, sumber karbohidrat dan sebagai sumber glukosa untuk otak juga begitu ya. Harus kita masukkan. Nah, ternyata untuk ODAI yang boleh mengisi makanan pokok ini hanya beras yang indeks glikeminya rendah. Jadi kalau beras putih itu kan 69, indeks glikeminya 79 kalau nggak salah, itu nggak bisa. Berarti kalau beras merah masih bisa, itu pun sedikit. Kalau beras basmati masih bisa karena lebih rendah gitu. Jadi nggak bisa sembarangan beras, harus cari yang indeks glikeminya rendah. Kemarin saya dapat waktu SEA Games-nya Thailand tuh bawa beras sendiri. Setelah kita ukur cuma 56 indeks glikeminya, itu boleh tuh kita. Tapi mereka nggak jual bebas, cuman untuk atlet mereka aja gitu ya. Nah, tapi kita punya makanan-makanan yang lebih aman lagi, seperti ubi merah, ubi ungu, singkong, itu bisa. Nah, jagung ini sangat tanda tanya karena ternyata beberapa pasien saya yang autoimun juga nggak bisa terima. Tapi sebenarnya kalau kita cari zat di dalam jagung nggak ketemu yang mengarah pada risiko pembentukan antibodi begitu. Tapi ada aja yang nggak bisa. Maka yang paling aman memang baris kedua ini. Memang nggak ada yang punya respon negatif untuk baris kedua begitu, kecuali yang ada gangguan pencernaan sehingga kita akali dengan jumlah yang lebih sedikit. Ya, jagung itu mungkin rekayasa genetik mungkin juga ya, bisa jadi ya. Oke, kecuali jagung yang rekayasa genetik ya. Tapi kalau jagung yang tidak rekayasa genetik memang belum ditemukan ada zat yang bisa menyebabkan terjadinya pembentukan antibodi. Nah, makanya nanti ini tanda tanya dulu, dicek betul gitu ya. Kalau jagungnya murni yang tumbuh di depan rumah kita dengan dengan bahan yang dengan bibit yang tidak direkayasa, maka tidak ada efek ke sana gitu ya. Terima kasih Dr. Herna. Kemudian yang tidak aman sementara, saya selalu kasih kata sementara karena bisa jadi nanti setelah memperoleh remisi boleh kita kenalkan sedikit demi sedikit. Beras putih yang indeks glikemik tinggi ya, termasuk nasi putih yang kita makan sekarang, kemudian gandum, barley, oat itu ada efek, kemudian kentang karena di dalam ada dia kelompok Solacinae, kemudian ada gula, ada madu, ada sirup, ada konsentrat buah, dan ada jus buah. Ini adalah masuk karbohidrat kan yang akan mengisi makanan pokok sebagai sumber energi kita. Nah, kira-kira seperti ini dulu, teman-teman. Mudah-mudahan bisa nanti mengisi piring makan dengan yang cocok, gitu ya. Nah, nanti kalau ada rencana mau ketemu bareng gitu ya, berarti nanti makanan lengkap kita, salah satu makanan pokoknya tidak diisi dengan nasi putih, kalaupun nasi putih yang sudah indeks glikemik rendah, atau kita isi dengan ubi merah atau ubi ungu lebih baik. Nah, kita pindah ke piring makan yang kelompok kedua, yaitu lauk pauk atau protein. Nah, di sini yang boleh kita isikan yang tidak ada masalah adalah daging sapi tanpa lemak dan tidak tercemar. Jadi kadang-kadang ada daging sapi yang diternak pada dekat area pembuangan sampah misalnya. Itu ditemukan banyak timbal di dalam tubuhnya. Atau mengkonsumsi rumput yang sudah disemprot pestisida gitu ya. Itu juga biasanya tercemar. Sehingga sangat baik kalau kita mengenal sumbernya itu dari mana begitu ya. Kemudian daging ayam tanpa kulit bagian dada yang tidak tercemar, itu juga cenderung aman. Kemudian ikan air tawar yang tidak tercemar juga ya. Jadi memang kata-kata tidak tercemar ini kadang-kadang bikin seorang ODAI jadi was-was gitu ya. Gimana nih untuk tahu gitu ya. Nah, saya cuman bisa membantu kadang-kadang di sini aja belinya, saya sudah survei, sudah cek aman, tidak ada menggunakan zat kimia, peternakan ini itu gitu ya. Atau kalau enggak ya memilih yang organik begitu. Nah, kemudian tempe, kacang hijau cenderung aman begitu ya. Kemudian ikan laut yang ukuran kecil kayak misalnya teri basah yang tidak diawetkan itu cenderung aman. Salmon cenderung aman, tapi kalau yang ukuran besar karena salmon itu hidup di dua air ya. Jadi ada laut sebelumnya dia di air tawar dulu baru pindah ke air laut setelah mulai usia sekian begitu. Nah, kalau yang di air laut saja dan itu kebetulan lautnya tercemar itu tidak kita anjurkan juga gitu karena adanya merkuri itu juga membuat terbentuknya antibodi. Nah, yang tidak aman sementara jelas ya
jeroan, daging sapi berlemak, kulit ayam, sate kulit ayam enggak lagi, telur, susu, dan hasil olahannya sementara enggak, ikan laut berukuran besar, kemudian kacang kedelai, tahu, kacang polong, kacang merah, kacang tanah, walnut, hazelnut, dan hasil olahannya enggak bisa. Aduh, kok saya jadi banyak sekali yang enggak bisa. Tapi yang bisa juga banyak. Itu yang bisa kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ya kan? Jadi masih banyak pilihan yang lebih beragam gitu. Pestisida gitu ya. Nah, di situ banyak sekali debu yang dulu yang berlebaran gitu. Jadi mana masuk kelompok solasenia karena ada solanin yang menyebabkan pencetusan peradangan juga. Jadi solanin ini juga membuat peradangan lebih sedikit meningkat pada tubuh normal tidak apa-apa, pada tubuh odai terjadi. Nah, ini ada intoleransi yang tinggi di situ. Ya, nanti ini kita lihat yang solasena ini dia. Cabai rawit hijau, cabai hijau besar, cabai merah keriting, kayak jualan sayur ya. Cabai rawit merah, tomat, lenca, terong Belanda, paprika, kentang, terong. Nah, ditemukan ada solanin di situ yang lebih besar. Nah, solanin ini yang kemudian bisa men-trigger terjadinya peradangan itu tadi. Nah, nanti kalau sudah mengalami remisi, kita latih lagi sedikit demi sedikit boleh dikonsumsi melihat nanti bagaimana tubuhnya merespon gitu. Kita lanjut lagi ke piring makan selanjutnya, yaitu buah. Nah, kalau buah yang aman, sebenarnya semua buah yang aman asal beraneka ragam dan gulanya tidak tinggi ya, dikonsumsi utuh dan bukan buah musiman. Nah, kita udah ngerti sendiri. Berarti duku, kemudian rambutan, duren, yang nggak masuk dulu gitu ya. Sao gitu ya, itu kan yang musiman dan dia tinggi gula gitu. Dan tidak tercemar kimia juga gitu ya. Maksudnya tidak tercemar kimia, kita tahu sumber tumbuhnya dari mana dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan buah-buahan impor seperti apel misalnya? Saya selalu katakan ada apel Malang, ada apel Washington gitu ya. Pilih yang Malang aja, yang dekat, perjalanannya dekat gitu. Jadi resiko adanya tambahan-tambahan pengawet itu lebih rendah begitu. Kalau yang perjalanannya jauh, saya nggak bisa jamin apakah itu bebas atau tidak gitu ya. Lagi-lagi kalau punya kesempatan memilih yang organik, maka tentu lebih baik sekali. Kita kira-kira untuk 4 bahan di dalam piring makan kita. Nah, lalu banyak yang mengeluh pada akhirnya. Kalau begitu makanan saya jadi nggak enak jadinya gitu. Tapi jangan lupa sebenarnya makanan enak tidak enak itu ada zat yang bisa mendongkrak rasa enak itu tadi. Ada beberapa zat yang bisa memberikan rasa enak pada makanan, tapi tidak semuanya bisa dikonsumsi oleh seorang odai. Seperti misalnya garam. Garam hanya bisa dipakai dalam jumlah yang secukupnya saja. Gula juga hanya gula kelapa dan itu pun gula secukupnya saja gitu ya. Gula yang lain nggak boleh dulu. Sedangkan minyak itu juga memberikan rasa enak dan hanya boleh sementara adalah minyak kelapa dan minyak yang dimurnikan dan minyak olive yang dimurnikan juga. Dan yang bisa dipanaskan hanya minyak kelapa, itu pun tidak boleh di fryer. Sedangkan olive tidak boleh dipanaskan. Nah, itu bisa kita pakai. Nah, kemudian lemak pada hewani, kalau itu kulit ayam nggak bisa. Kalau lemak pada daging nggak bisa. Jadi kita nggak pakai ini dulu. Cabai juga kita nggak bisa pakai dulu. Tapi bawang masih bisa kita pakai. Kecuali toleransi tertentu pada orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan yang sedang menjalankan diet FODMAP ya. Nah, itu kita bantu lagi nanti bagaimana proses pengolahan tidak menggunakan bawang. Tapi itu khusus hanya untuk yang kondisi itu. Kalau kondisi pada umumnya dibolehkan ya. Daun bawang, seledri dibolehkan, apalagi aneka rempah bermain di sini teman-teman. Jadi kalau kita masak sayuran gitu ya, santan encer masih bisa kita gunakan, kita bisa bermain di rempah yang banyak. Kayak kita bikin bening bayam pun kita bisa taruh rempah. Kalau orang Jawa suka taruh temu kunci itu rasanya jadi berbeda. Kalau saya karena orang Padang suka taruhnya itu daun kunyit, itu juga sensasi rasanya juga berbeda gitu ya. Jadi bisa kita masukkan untuk memberikan sensasi rasa yang khusus. Nah, kemudian aneka kaldu ini baik sekali, boleh. Dan ada lagi penyedap bahan tambahan pangan yang tidak boleh. Jadi saya sengaja campurkan begini
ini, biar nanti teman-teman jadi terlatih memilih mana yang boleh, mana yang tidak. Sesuai dengan saya yang sampaikan tadi, ini sudah saya kasih kata merah, berarti tidak semuanya baik dikonsumsi sebagai pemberi rasa enak. Saya gandengkan supaya teman-teman ngerasa bahwa makanan saya juga bisa enak, cuman caranya berbeda. Yang saya pilih tidak menggunakan yang beresiko untuk saya gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah makanan yang tersedia saat ini gitu ya, yang paling sering ini tersedia. Misalnya kayak nasi goreng sosis, jelas itu proinflamasi, nggak bisa dulu gitu. Nasi uduk Jakarta, jelas inflamasi. Tapi bagaimana kalau kami pengen gitu? Berarti nasi putihnya cari yang indeks glikemia rendah, santannya menggunakan santan encer, begitu ya. Dan teman-temannya itu dicek banget. Kayak tempe boleh, tapi kalau diorek menjadi proinflamasi. Karena proses orekan tadi itu 2 kali pemanasan. Pertama, menggoreng dulu sampai kering, deep fryer, dan kemudian mengongseng dengan minyak yang banyak, begitu. Nah, itu harus diganti minyaknya, dan kemudian proses deep fryernya dihilangkan, kita lanjut ke ongseng aja. Itu juga jadi tempe orek juga, begitu ya. Kemudian telur di situ nggak bisa, begitu ya. Ada beberapa yang mesti kita keluarkan. Lalu sering juga tersedia aneka makanan yang digoreng plus saus. Jelas ini nggak boleh untuk kita dulu, gitu ya, untuk odayi. Mie ayam nggak boleh dulu, udah jelas mie-nya ya. Kecuali nanti menemukan mie yang dari tapioka atau mie dari mokaf gitu ya. Tapi porsinya tetap prinsip rendah kalori dipegang, dan nanti ayamnya dipilih yang bagian dada, dan sawinya boleh diperbanyak, dan kerupuk secukupnya, begitu ya. Kemudian fast food yang sama dengan junk food, untuk yang sama dengan junk food, kayak salad itu fast food, tapi nggak kita sebut junk food gitu ya, karena dia dibutuhkan zatnya. Tapi fast food yang sama dengan junk food itu nggak boleh. Nasi rames Padang juga nggak bisa gitu kita pakai, karena dari nasinya aja udah tanda tanya besar, begitu ya. Nah, jadi memang PR-nya besar sekali, bahwa ketika terdiagnosis maka harus berani untuk melakukan tantangan ini, bahwa nggak mudah tantangannya karena yang tersedia justru banyak yang proinflamasi. Tapi tetap bisa. Itulah kehidupan, makin banyak tantangan makin seru kan, begitu ya. Jadi disenengin aja tantangan-tantangan yang ada. Nah, ini adalah beberapa modifikasi yang bisa kita lakukan. Contohnya, selama ini saya enaknya di ayam goreng tepung. Bagaimana kalau kita berlatih untuk enak itu adalah di pepes ayam yang tidak pakai kulit, dan kalau bisa memilih kita cari yang bagian dada ya. Boleh pakai filetnya aja boleh, pakai tulangnya juga boleh. Nanti tinggal cara makannya dipisahkan, begitu ya. Nah, dengan mengubah kayak begini, karena kita juga udah memberi tambahan rempah. Di sini saya akan sereh ke dalamnya, seperti kepret gitu ya, nggak boleh ditambahkan tomat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau mau dimasukkan ubi merah dikukus bareng-bareng, enak banget ya, enak banget gitu dimasukkan beras merah ubi merah juga ke dalam gitu ya. Nah, kemudian kalau sebelumnya pisang goreng pakai kopi, minuman sore hari gitu ya, udah mulai berlatih tuh mengkonsumsi rebus-rebusan gini. Jadi kita ambil nanti yang ubinya. Nah, ini kalau kacang tanah, kalau kacang Bogor boleh. Kalau kacang tanah juga tanda tanya ya, karena lemaknya besar. Jadi kemungkinan sekali nanti kalorinya jadi besar gitu. Jagung itu pastikan tidak ada rekayasa genetik. Nah, ini juga suatu upaya menurunkan lemak jenuh, mencegah terbentuknya trans, dan yang paling penting adalah mencegah kehilangan vitamin, dan nah itu bisa kita cegah kalau kita mengkonsumsi dalam bentuk yang utuh begitu. Nah, akhirnya teknik pengolahan dan makanan yang sehat itu memang digiring. Kita sudah mulai mencintai kukus dan ternyata enak, teman-teman. Mulai mencintai pepes ternyata enak karena saya sudah lama berada di area yang kiri. Panggang suhu sedang tidak melebihi 220 derajat gitu ya. Kemudian merebus dengan air putih, dengan air kaldu, dengan santan encer, menumis dengan minyak bersih, mengongseng dengan minyak bersih, ngecah dengan minyak bersih, dan air secukupnya. Kalau kita memilih yang kanan, itu nggak hanya sekedar proinflamasi, tapi juga
terjadi di situ kehilangan zat gizi yang banyak. Saya mau kasih contoh satu ya. Tempe, kalsiumnya 150 mg. Lumayan kalsium pada tempe. Tapi kalau dia digoreng, itu kalsiumnya tinggal 15 mg doang. Jadi 10% rusak karena proses penggorengan tadi. Jadi nggak semata-mata proinflamasi, tapi banyak zat gizi baik yang hilang ketika proses penggorengan dengan deep fryer tersebut. Sedangkan dengan panggang sate itu ada zat kimia yang akan dari asap masuk kembali ke dalam dagingnya tadi. Nah, terakhir tentang kandungan kaldu tulang. Kaldu tulang itu memang penelitian mengatakan masuk ke dalam functional food yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Ini beberapa zat yang bisa menguatkan kita semua untuk mulai berlatih mengkonsumsi ini. Kecuali yang vegetarian, kita akan carikan dengan cara yang berbeda, begitu ya. Karena ini kaldu tulang. Nah, di sini ada glikosaminoglikan di dalamnya. Ternyata dia mampu memulihkan lapisan usus. Kita tahu lapisan usus odai suka terganggu. Jadi kalau diberikan zat yang alami pada kaldu tulang jenis GAG ini, itu bisa memulihkan lapisan usus. Kemudian glukosamin, dia ada hidroklorida dan sulfat. Itu menjaga integritas tulang rawan. Jadi zat karet yang berada pada persendian. Kita tahu juga kesehatan persendian seorang odai juga sering terganggu. Kemudian asam hyaluronat yang berkontribusi pada proliferasi sel gitu ya, itu juga memungkinkan sel-sel kita bekerja lebih baik di dalam tubuh. Nah, kemudian ditemukan juga kondroitin sulfat. Ya, ini merupakan glikasaminoglikan yang ada pada tulang rawan, pada sendi, itu memberikan kenyamanan pada persendian. Lalu ada elektrolit ditemukan terutama yang jenisnya tulang ikan. Jadi kalau tulang ayam nggak sebanyak pada tulang ikan. Tulang ikan unggul banget. Kita temukan hasilnya ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, ada kaliumnya yang penting untuk fungsi sinyal saraf. Kita juga tahu gangguan saraf pada odai juga tinggi ya, neuropati, sehingga dengan konsumsi elektrolit yang terdapat pada kaldu tulang ini bisa memberikan kesehatan juga pada fungsi sarafnya. Dan ada kolagen gitu ya. Kolagen merupakan salah satu yang punya peran besar untuk struktur di dalam jaringan tubuh kita, tapi dia punya peran juga untuk pelindung lapisan saluran gastrointestinal. Jadi lagi-lagi pada saluran pencernaan, gerbang pertama makanan bisa disaring yang baik dan dieliminasi yang tidak baik ya. Nah, kesimpulannya, kondisi autoimun merupakan suatu keadaan di mana sistem pertahanan tubuh berubah dan merusak jaringan tubuh sendiri. Apakah kondisi autoimunitas ini bisa membaik atau sebaliknya makin memburuk? Dapat makanan tertentu dan sebaliknya terdapat makanan tertentu yang justru mampu meningkatkan kualitas hidup odai. Saya kira demikian. Inilah saya, tempat prakteknya ada di 4 tempat di Jakarta dan ini 36 buku gizi yang telah saya tulis. Namun mohon maaf, buku ini masih berlaku umum, belum spesifik untuk odai sehingga masih banyak makanan-makanan yang harusnya belum boleh dikonsumsi oleh seorang odai yang ada dalam resep-resep yang saya ciptakan ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Dr. Herna. Silakan, Dok. Mbak Rita, makasih banget. Itu banyak sekali ilmu yang kita peroleh ya. Seperti tadi makanan proinflamasi dan ada yang antiinflamasi. Itu penting banget ya kalau menurut saya ya. Dan juga tadi itu yang kayak kaldu tulang tuh kalau secara teoritis ya bener banget kalau orang odai itu kan banyak malfungsi dalam fungsi barier di usus. Ya itu secara aja. Jadi kan memang kita menganut teori itu ya dalam ilmu autoimmunity, di mana broth itu melapisi lapisan usus, memperbaiki fungsinya, sehingga saya rasa itu yang penting ya, poin dari broth itu tadi bahwa dia itu memperbaiki fungsi usus. Gimana ya kan itu ya. Nah, itu banyak sekali ilmu-ilmunya dan kayaknya udah banyak pertanyaan. Dan Mbak Rita satu lagi, kita tunggu bukunya yang untuk makanan odai ya Mbak Rita. Banget ini. Oke. Ya ada pertanyaan yang masuk nih. Aku bacain satu-satu ya. Dan oke. Nah, dari
Erna nih, dari Erna. Selamat pagi, Dokter Rita. Mengapa kopi tidak boleh dikonsumsi oleh Odai? Kalau minum Americano, es coffee, no sugar, apakah tetap tidak boleh? Karena lumayan bantu fokus dan segar ke badan. Ini pertanyaan saya juga. Saya ini Iya, banget sama pertanyaannya kopi. bagus ya. Iya. Iya. Mbak Kori Silakan. gimana Mbak Kori? Masih minum kopi nggak? Enggak lah ya. Nggak minum kopi dok, soalnya ya gitu deh. Tapi Langsung bereaksi ya Mbak Kori? iya, maksudnya kan dikenalin lagi ya. Sebenarnya minum kopi bisa, cuman saya akhirnya nggak membiasakan minum kopi. Saya membiasakan minum apa sekarang sih, kalau sekarang udah bisa madu ya. Madu campur air hangat, tapi madunya yang indeks glikemiknya rendah, gulanya, terus yang non bakteri yang beracun itu loh dok. Nah Ya. itu, jadi lebih ke itu lebih nyaman sekarang. Dan lebih berenergi. Tapi Mbak Rita, sebenarnya mutlak nggak sih ini kopi nggak boleh gitu untuk di Odai? Iya. Jadi Dr. Herna dan teman yang bertanya, terima kasih pertanyaannya. Ya, terkait kafein itu salah satu zat yang menstimulasi sel-sel tubuh kita. Jadi memang dia punya efek stimulasi. Kita udah tahu tadi kan, segala stimulan di dalam tubuh itu berkorelasi dengan aktifnya antibodi. Nah, pada orang normal tentu tidak ada masalah. Walaupun pada orang normal pun selalu efek stimulasi itu akan terjadi akumulasi. Makanya kemudian kita melihat kenapa ada pembatasan 2 cangkir per hari untuk orang normal, karena efek akumulasi itu membuat kemudian tubuhnya makin tidak bisa merespons secara baik efek stimulasi yang ditimbulkan oleh kafein itu tadi. Nah, sedangkan pada Odai jelas, kita tadi sudah sepakat di awal, kita nggak mau antibodi seorang Odai terbentuk begitu, karena dia nyerang badannya sendiri nanti. Nah, jadi apapun yang bersifat stimulan itu kita cegah dulu, jangan. Termasuk kafein ini tadi. Nah, bagaimana caranya orang-orang yang telah menggunakan kafein untuk tingkat kesadarannya lebih baik begitu ya? Kan banyak kita udah mulai ngantuk, biar sadar pakai kafein gitu ya. Ternyata kita punya yang mirip banget sama kafein ini, air jahe. Air jahe itu luar biasa memberikan efek stimulan yang membuat kita lebih sadar juga gitu. Jadi konsumsi air jahe tidak menggunakan gula, kalaupun menggunakan gula pakai organik yang kelapa tapi sedikit saja gitu ya. Nah, kalau memang dijual di luar sana tuh ada susu jahe, tapi ternyata susunya itu creamer kental manis yang dipakai. Jelas itu efek stimulannya lebih tinggi banget. Nah, kafein memberikan efek stimulasi yang justru dia tidak pro peradangan. Jadi stimulasinya tidak membentuk peradangan, justru dia menyelamatkan peradangan, melawan peradangan justru efeknya yang jahe ini tadi. Jadi pengganti kafein tadi biar kita nggak ngantuk, biar kita kesadarannya tetap penuh, pakai air jahe tadi. Dan yang kedua, kita combine pada saat apa kita mulai mengantuk, mulai nggak fokus gitu. Misalnya kita mulai nggak fokus di siang hari kayak gini nih. Pertama dengerin saya masih fokus, sudah 30 menit nggak fokus. Lebih baik kita berdiri. Jadi berdiri, berjalan, stretching, itu meningkatkan aliran darah yang menggantikan, yang meningkatkan kefokusan itu tadi. Nah, jadi itu harus dilakukan. Nah, misalnya gerakan tadi juga sangat tergantung personal. Misalnya seorang yang masih ada serangan pada sendinya yang sangat sakit kalau digerakkan, kita cari bagian tubuh mana yang bisa digerakkan. Intinya adalah seorang autoimun nggak boleh nggak bergerak begitu. Tapi mencari bagian mana yang bisa digerakkan. Berarti misalnya kayak gini, oh ternyata kaki diangkat bisa, Burita, ayo angkat kakinya. Pas saat mulai nggak sadar, kita mulai nggak fokus, kita angkat, aliran darah naik ya. Kalau tangan kita bisa digerakkan, kita duduk pun nggak apa-apa. Kita angkat tangan, asal syarat gerakan ini teman-teman, dia memberikan efek kalau ada hitungan khusus. Nggak bisa kayak gini, misal, aduh mulai pegal, udah angkat gini-gini, udah itu nggak memberikan apa-apa dia, hanya kelentukan sesaat. Tapi yang memberikan hasil itu ada program, walaupun duduk misalnya, kita mulai gerakan. Kita naikkan tangan ke atas 8, kita hitung betul 8, lalu kita rehatkan, ini 8 juga, hitung, ini 8 juga, hitung, ini 8 juga, hitung. Ada program yang jelas. Nah, itu juga meningkatkan sirkulasi darah yang bisa menggantikan posisi kafein untuk mempertahankan kesadaran kita tadi. Plus air jahe yang hangat, air suhu hangat juga membuat sirkulasi menjadi lebih baik daripada air dingin. Nah, begitu Dr. Herna. Baik, makasih Mbak Rita. Mungkin, tapi kalau dosis berpengaruh nggak sih ya, Mbak Rita ya? Soalnya tuh saya dulu juga proses untuk menolak kopi ini sulit banget ya, ampun, luar biasa ya. Jadi akhirnya saya tuh belajar mengenali diri sendiri gitu ya. Saya tuh belajar ketika mulai dosis tertentu, saya tuh udah mulai nih sakit kepalanya muncul ya, ngilu-ngilu badannya muncul. Akhirnya saya mengurangi dosis, di mana ketika dosis yang dikit itu
akhirnya nggak memunculkan Kenapa? gejala-gejala apapun. Bisa nggak kayak gitu ya, misalnya Mbak Rita ya? Ini menarik nih Iya. soal kopi. Karena Dokter Hana penggemar kopi ya. Oke, siap. Luar Ya. biasa. Jadi terkait dengan kopi itu, Dokter Herna, dia mempunyai efek akumulatif satu, kemudian mempunyai efek toleransi di tubuh kita. Jadi dia memang kalau kita biasa konsumsi setengah cangkir, dia nggak akan pernah bisa setengah cangkir untuk seterusnya. Karena Iya, ada efek betul. tubuh kita akan mulai beradaptasi sehingga kita akan membutuhkan satu cangkir. Beradaptasi membutuhkan 1,5 cangkir. Beradaptasi lagi membutuhkan 2 cangkir. Nah, 2 cangkir ternyata level yang maksimal untuk Kepala tubuh nih sih, saya Dokter nih. Herna. Jadi kalau lebih dari 2 cangkir atau setara dengan di atas 300 mg kafein, tubuh kita manapun itu toleransinya nggak bagus. Jadi emang rata-rata disitulah akhirnya disepakati nggak boleh melebihi itu. Maka ketika sudah melebihi itu muncullah manifestasi klinis tadi. Ya muncullah seperti misalnya sakit kepala dan semuanya. Terpaksa diturunkan dosisnya menjadi lebih rendah. Di bawah 2 cangkir itu aman. Tapi setiap orang punya toleransi beda kan. Kayak saya itu nggak pernah dilatih. Karena nggak pernah dilatih tubuhnya nggak pernah adaptasi. Jadi sedikit aja dapat langsung nggak enak badannya. Karena udah belum pernah beradaptasi dengan kopi gitu. Tapi orang yang sudah beradaptasi itu pun punya batas ambang batas akhir, nggak boleh melebihi 2 cangkir. Kalau untuk odai memang sebaiknya tidak dulu. Nanti aja kalau sudah remisi dan kepengen berlatih. Tapi kalaupun nggak perlu juga diupayakan kepengen berlatih karena kita juga cari zat apa di situ. Kalau untuk kesadaran tadi kita ambil dari jahe dan ambil dari berjalan gerakan gitu kan. Iya. Oke. Demikian Dokter Herna. Benar sih Mbak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya ini kopi pasti banyak yang pengen bahas nih ya. Oke, tapi kita lanjut dulu ya. Nah, ini dari Fida. Ya, oke, lanjut Untuk penderita Dokter Herna. tiroid, baik hiper atau hipotiroid, apa aja yang harus diwaspadai ya? Silakan Mbak Rita. Iya, Ini pertanyaan umum sih ya. Oke, baik. Silakan Mbak Rita. Oke, ya, Dokter Rena. Sorry, tadi ada yang minta tanda tangan. Ya, oke, baik. Oke, siap. Nah, kalau kita kaitkan dengan hipo dan hipertiroid gitu ya. Jadi itu hal yang berbeda. Sebenarnya kalau orang-orang yang hipertiroid itu kan penggunaan tubuhnya menggunakan energi itu sangat berlebihan begitu. Sehingga orang ini cenderung akan mengalami penurunan berat badan. Nah, pada saat mengalami penurunan berat badan itu udah nggak nyaman tuh tubuhnya. Sehingga kita harus salah satu terapi gizi kita pertahankan berat badannya untuk tidak terlalu turun. Tetapi mempertahankan berat badannya dengan menggunakan karbohidrat itu agak sulit karena akan terjadi resistensi insulin mengarah ke arah sana gitu. Sehingga kita akan gunakan nanti penggunaan lemak yang bagus. Jadi biasanya kalau pada hipertiroid itu kita akan menggunakan alpukat, kita akan menggunakan nanti minyak olive, minyak kelapa, minyak olive yang dimasukkan secara tidak dipanaskan ke makanannya itu tadi begitu. Itu yang kita prioritaskan. Nah, sedangkan kalau yang hipo itu sebaliknya, dia gampang sekali gemuk. Sehingga pada orang yang hipo, kita akan berikan nanti pemangkasan kalori dan makanan-makanan densitas energi tinggi itu kita kurangi. Nah, kalau dia bukan autoimun hiponya, maka kita bisa berikan dalam bentuk misalnya kayak makanan yang rendah lemak terbuat dari susu rendah lemak itu masih bisa kita berikan. Nanti kita cek dulu apakah penyakitnya ini disertai dengan tesana yang positif dan lain sebagainya. Jadi ini lebih pendekatannya itu lebih sangat personal kalau untuk hipo dan hiper. Cuman prinsipnya tadi kita melihat bahwa orang hiper harus diberikan makanan yang cukup kalori supaya tidak terjadi penurunan berat badan yang drastis. Sebaliknya pada yang hipo tidak boleh ada kenaikan berat badan juga, kita harus berikan yang densitas energinya rendah. Gitu. Kira-kira prinsipnya itu. Nanti lebih spesifik boleh nggak bisa digeneralisasi ya sebenarnya ya. Betul. Antara penyakit satu dengan penyakit yang lain sangat berbeda. Antara penyakit yang sama tapi person yang berbeda beda juga gitu ya, nggak bisa digeneralisasi sih intinya. Oke, perlu konsultasi yang lebih intens ya sebenarnya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan Mbak Mona nih. Beliau adalah penyandang dermatomyositis ya. Apakah ada saran dan makanan untuk olahraga untuk menghindari peradangan yang apa
berarti otot itu nanti mengecil. Nah ini tentu akan menghalangi proses geraknya. Jadi gerakannya makin nggak luas nanti. Sehingga untuk latihan ini, untuk penderita seperti ini kita harus mengetahui mana otot yang sedang tertrigger, mana yang tidak gitu. Yang tidak kita akan mulai berlatih dari yang tidak mengasah jari. Misalnya dia merasakan keluhan pada otot di lehernya dia. Kita tahu otot di leher itu akan berkorelasi dengan di kepala, tangan, dan subskapula. Berarti gerakan yang sifatnya subskapula ke belakang begini dengan gerakan yang menggerakkan tangan berlebihan itu di stop dulu. Kita akan mulai dengan gerakan paha dan kemudian betis dan kemudian kaki. Nah, di situ akan kita banyakkan gerakannya. Karena sifat otot adalah satu gerakan pada satu bagian itu akan bisa menstimulasi otot yang lain. Jadi kita nggak berikan gerakan majemuk, itu bedanya. Jadi orang-orang yang mengalami masalah di otot tidak boleh ada latihan yang bersifat majemuk. Majemuk itu latihan yang gerakannya menyasar banyak otot. Jadi hanya pada satu otot yang dirasa aman dan tidak memberikan keluhan. Nah, kalau seandainya dia sudah mendapatkan pengobatan anti nyeri dan lain sebagainya, maka nanti diukur toleransi dia terhadap beban yang diberikan. Beban itu adalah beban tubuhnya sendiri. Contohnya, kalau saya mengangkat tangan kayak begini nih, bebannya kan tangan saya sendiri. Apakah dia bisa toleransi sampai sejajar atau 3 sampai 45 derajat atau sampai lurus begitu. Nah, itu akan kita cek satu persatu untuk menentukan nanti apakah bisa diberikan itu. Cuman prinsipnya tadi saya sudah sampaikan, tidak boleh otot tidak digerakkan pada orang-orang yang sudah mengalami serangan pada otot, tetap harus dilakukan, tetapi dicarikan toleransi yang pas dan bagian otot yang sedang tidak mengalami trigger. Nah, kalau untuk beban bisa juga menggunakan di air, karena beban di air tidak ada sentakan yang terlalu berat. Nah, itu juga lebih aman. Nah, kalau makanan yang saya sampaikan tadi sifatnya general banget. Jadi general untuk semua yang ODAI, apapun jenisnya, itu semua makanan-makanan yang men-trigger tadi memang di stop terlebih dahulu, sedangkan makanan yang mencegah peradangan itu ditingkatkan konsumsinya. Itu untuk ODAI mana saja, tidak spesifik. Nanti kalau lebih spesifiknya bukan kepada jenis autoimunnya, tapi lebih kepada secara dia personal untuk menerima makanan tersebut begitu. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Oke, demikian Dr. Hena, mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami. Ya, Mbak Rita. Sorry, ini kita tuh waktunya sampai jam berapa ya? Ini banyak banget ternyata pertanyaan. Oke, saya coba gabung-gabung ya untuk pertanyaannya ya. Nanti mungkin kalau yang nggak terbaca atau tidak terjawab pada hari ini, mungkin nanti bisa Dr. Rita di ini ya kali ya Dr. Rita ya dirangkum nanti mungkin. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan tentang madu, Dok. Tentang madu. Ya, nah, oke, tadi ada yang nanya kalau madu itu bagaimana dengan kalau misalnya lagi COVID gitu dok, autoimun dengan COVID. Nah ini, apakah saya aman konsumsi madu? Karena banyak kan nih yang COVID nih dianjurkan untuk madu nih dok, di mana dok? Nah, saya mau jawab tentang ini menarik pertanyaannya untuk kita semua. Sekali gitu. Kalau mengatakan positif autoimun, pertama tubuh hidrat misalnya kayak badannya, kalau selisihnya terlalu besar dengan berat badan kita sebelum tidur, itu pertama adalah selain air putih, itu kita memasukkan air yang berelektrolit. Yang paling aman itu air kelapa. Nah, kelapa itu masuk dalam menu wajib kalau kita yang sudah terinfeksi virus corona itu tadi gitu ya, air kelapa. Lalu berikutnya adalah kuah sayur. Itu harus banyak kita minum. Jadi kalau bikin itu kita harus masak yang berkuah banyak. Misalnya kalau sebelumnya kita suka lalapan, labu siam, hari ini enggak, kita sop labu siam, sop oyong tanpa kulit gitu. Itu kita sop, airnya kita minum gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya COVID dengan pemberat tekanan darah tinggi, maka garamnya menggunakan garam lososa karena airnya mau kita minum. Tapi kalau teman-teman tidak ada pemberat tekanan darah tinggi, maka garam biasa nggak apa-apa. Dia nggak akan pernah berlebih. Kita selalu biasakan tidak tajam rasa asinnya itu tadi karena kuahnya mau kita minum begitu ya. Lalu untuk buah kita cari yang berair banyak. Jadi nggak ada lagi buah salak muncul ya, nggak ada lagi buah kemudian yang airnya dikit, tapi kita perbanyak kayak jeruk. Jadi
Jadi kalau jatah buah kita 5 porsi, ya kita perbanyak di jeruk, perbanyak kemudian di melon. Ya, semangka tidak terlalu penting karena gulanya termasuk, indeks glikemia termasuk tinggi. Nah, itu kita konsumsi. Itulah air yang sepanjang waktu kita penuhi setiap saat. Dan berikutnya sampai 3 hari. Pagi kita itu nomor 1 kita obat-obat, bukan obat tapi makanan-makanan ajaib yang sebenarnya nggak ajaib gitu ya. Nah itu dulu. Nah yang kedua, setelah kita terhidrasi, perbaiki saluran cerna kita. Itu yang kedua. Untuk memperbaiki saluran cerna kita, itu pastikan kita mendapatkan makanan fermentasi. Nah, teman-teman ODAI kan yogurt nggak bisa dulu, kecuali yang sudah remisi dan sudah bisa terlatih gitu ya. Maka kita pilih apa? Kefir, dikonsumsi secara rutin. Kemudian yang kedua, kita bisa pilih natto, bisa pilih juga kimchi gitu. Kita konsumsi. Atau kalau nggak memungkinkan, terpaksa minta ke dokternya adalah suplementasi probiotik. Karena kita harus benarkan itu dulu gitu. Ya, nah kemudian setelah kita benarkan pencernaannya, tingkatkan asupan protein. Ya, jadi madu itu sebenarnya yang kesekian, bukan pertama munculnya gitu ya. Nah, asupan protein mana? Kan asupan proteinnya seorang ODAI itu bermain di tempe sama ikan air tawar. Nah, itu porsinya bisa ditambah gitu dengan pengolahan yang benar gitu ya. Itu bisa ditambah porsinya. Dan baru yang kemudian kelima, yang terakhir itu adalah kita baru bisa tambahan yang lain. Pengen madu, Bu Rita, boleh. Cari madu yang benar-benar gulanya tidak ada tambahan apapun itu di situ. Kemudian tidak yang berasal dari punya Bacterium Clostridium itu, botulinum itu nggak mengandung itu, organik, kemudian secukupnya saja. Dia tidak boleh dalam jumlah besar. Jadi aman Bu, nggak usah langsung berpikiran madu. Apa yang saya sampaikan tadi itu sudah bisa bikin kita lebih fresh. Jangan lupa nanti kalau boleh berjemur ya berjemur gitu ya. Jangan lupa nanti exercise, stretching. Jangan lupa nanti bikin rasa bahagia. Makanya saya bilang tuh kalau orang autoimun itu cari apa yang bikin bahagia. Kita harus tahu diri kita yang bikin bahagia itu apa. Saya punya pasien yang bahagia itu cuman kalau nonton stand up comedy. Ya udah saya suruh cari stand up comedy sebanyak mungkin di YouTube. Karena itu bisa bikin dia tersenyum. Karena setiap kita tersenyum itu mengeluarkan dopamin. Setiap kita ketawa mengeluarkan oksitosin gitu ya. Oksitosin itu hormon yang bisa menekan kortisol juga gitu. Kortisol tinggi itu bisa melemahkan pertahanan kita. Kira-kira seperti itu Bu, aman kan, gampang, nggak usah terlalu ribet bahwa saya autoimun kena lebih parah nanti dari yang lain. Kalau dari makanannya sih nggak ada yang bermasalah sebenarnya, mungkin dari efek penyakitnya iya, karena dia situasinya berbeda. Kalau dari makanan nggak akan terpengaruh, nggak akan kurang dari orang normal gitu untuk mendapatkan apa yang tadi saya sampaikan begitu. Gitu kira-kira ya. Oke Ibu ya, jadi madu sudah terjawab ya Bu ya, bukan yang utama, yang kesekian aja, bukan yang prioritas untuk ketika kita terkena infeksi virus corona gitu. Ya baik, jadi tadi Demikian. udah ada beberapa pertanyaan tentang madu, jadi sudah terjawab semua ya. Nah ini sekarang pertanyaan tentang minyak zaitun nih Dok. Kan ada juga tuh minyak zaitun yang nggak murni. Nah itu apa? Bagaimana itu Dok, Mbak Rita, tentang yang katanya tidak murni itu apakah masih bisa? Dan ada beberapa nih yang memakai minyak zaitun untuk tumisan nih. Ini bener nggak sih? Iya. Siap. Pertanyaannya bagus. Baik, Dr. Herna. Nah, jadi kalau terkait dengan minyak olive, sebenarnya minyak olive itu bagus. Tapi kenapa kalau yang baru terkena autoimun kita cari yang dimurnikan dulu? Karena kita tahu respon tubuhnya itu yang tadi lemak itu kan ikatannya, kalau olive itu ikatan lemaknya itu rantai ganda, tapi panjang dia. Jadi panjang. Sehingga kalau ikatannya panjang ada tahapan tertentu dalam proses molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, proses ini pun kadang-kadang oleh tubuh autoimun itu men-trigger antibodi diproduksi. Padahal itu proses normal di tubuh, panjang jadi setengah panjang, jadi begini-gini pendek, tapi tahapannya banyak. Ini pun diartikan seperti butuh antibodi gitu, padahal enggak, itu kan biasa ya. Nah, cuman sehingga kita suruh cari yang dimurnikan, karena ternyata kalau yang dimurnikan itu prosesnya tuh lebih mudah untuk mendapatkan molekul kecil, nggak seperti yang biasa. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah dengan pemecahan molekul tadi, tapi untuk yang baru kena, kan tadi saya katakan kadang-kadang tubuhnya merespon dengan membentuk antibodi. Itu alasannya kenapa kita suruh yang murni. Tapi ketika teman-teman udah mencoba yang murni lalu berpindah ke yang tidak
tidak murni, ternyata tubuhnya baik-baik aja, berarti tubuhnya udah gampang, meresponnya udah normal. Berarti nggak masalah, karena sesungguhnya yang kita mau kan olive-nya aja, murni tidak murni kan karena efek dari terbentuk tidaknya antibodi, kan gitu saja sebenarnya kemudahan dia menjadi molekul lebih kecil gitu. Nah, yang kedua, menariknya adalah kalau dipanaskan. Betul bahwa ada olive yang tadi dibuat bisa untuk fryer gitu ya. Tapi sampai hari ini kami di Gizi masih belum berani mengintrusikan untuk dipakai dipanaskan. Karena kita tahu ikatan ganda itu labil ya. Maka saya pikir bagaimana dia membuat menjadi stabil. Zat apa yang ditambahkan sehingga menjadi stabil gitu. Sesungguhnya sifat ikatan ganda itu labil. Sehingga kalau kena panas saja, labilnya tadi pecah ikatan ganda, dilalanya berubahnya menjadi trans fat. Bukan menjadi lemak jenuh biasa, tapi trans fat. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kita nggak berani katakan dipanaskan. Kalau pengen dipanaskan, pakailah yang rantainya menengah dan tidak ganda. Nah, jadi yang tidak ganda itu ada di mana? Di minyak kelapa. Minyak kelapa sawit kan juga tidak ganda, tapi masalahnya dia bukan rantai menengah, tapi rantai panjang yang bikin masalah lagi gitu. Oleh karena itulah kalau dipanaskan sepakat aja kita pakai minyak kelapa. Yang olive jangan dipanaskan. Gitu aja, kita sepakat gitu aja dan toh nggak kenapa-kenapa kan, rasanya juga nggak beda jauh, sama aja enaknya mau pakai minyak kelapa ataupun olive oil. Untuk lemak tidak jenuh kita bisa akali dengan alpukat, bisa akali dengan ikan air tawar yang dipepes tuh dapat lemak tidak jenuh begitu ya. Oke. Oke, ini ada lagi nih, saya gabung-gabung aja ya dok ya, Mbak Rita ya. Jadi kalau masalah goreng-gorengan nih, ini sebenarnya kalau untuk yang namanya air fryer tuh gimana itu? Air fryer ya. Terus apa untuk beras putih nih, beras putih, ubi putih, air yang belum bisa melepas beras mungkin ya. Oke. Fryer alat kemajuan beneran ada kehilangan zat gizi atau lain ternyata enggak. Cuman di situ kan suhunya banyak pilihan. Kadang dia kasih ada suhu 220 sampai berapa ya? 260 pada 70. Tergantung merek air fryer yang dibeli gitu. Tapi artinya dia memberikan kesempatan pada kita untuk menggunakan suhu panas tinggi. Nah, ini yang kita harus waspadai. Bahwa air fryer sudah sangat membantu kita mematangkan makanan menyerupai makanan yang digoreng, tapi tidak menggunakan media panas minyak. Nah, itu kan keuntungan kita di situ. Tapi soalnya zat gizi pada makanan itu pada kondisi apapun kalau suhunya tinggi dia akan rusak. Mau pakai media panas minyak, mau tidak pakai media panas minyak, dia tetap akan rusak. Oleh karena itu kita settinglah untuk suhunya itu usahakan di bawah 200 derajat. Kalau bisa di bawah 180 derajat. Nah, cuman memang agak panjang kita memanaskan. Makanya oleh karena itu kalau bisa curi start dulu. Gimana kalau seandainya makanan kita ini kita matangkan setengah dengan cara kita kukus dulu atau kita rebus sebentar sehingga ketika air fryernya mengeringkannya tidak perlu terlalu lama dan suhunya tidak perlu terlalu tinggi. Jadi aman gitu ya dan solusi yang baik juga. Cuman yang nggak amannya apa? Tarif listrik naik. Semua air fryer itu suhunya tinggi, itunya apa? Wattnya tuh gede banget, mereka belum bisa belum bisa sajikan alat yang bersahabat untuk listrik di rumah begitu ya. Itu aja. Gitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian untuk beras. Beberapa beras indeks glikemia rendah yang ada di pasaran kayak beras basmati itu, basmati itu indeks glikemia lebih rendah. Mungkin itu bisa jadi solusi. Tapi kalau saya sarankan sih nggak usah terlalu orientasi beras gitu ya. Lebih baik kita cintai itu yang ubi merah, ubi ungu itu keren banget untuk makanan pokok kita gitu ya. Nah, tapi beras ini boleh dimakan dalam jumlah sedikit. Nah, itu beras basmati indeks glikemia lebih rendah begitu. Ya. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Mbak Rita. Ada yang nanya teh, ada yang cabe, ada yang apa ya, ayam kampung ya gitu-gitu, banyak sekali, telur organik dan lain-lain. Cuman kita udah kehabisan waktu ini kayaknya ya. Mungkin nanti bisa Mbak Rita, mungkin nanti panitia bisa merangkum pertanyaan, nanti mungkin bisa di-share di grup, kira-kira boleh Mbak Rita? Atau nanti kita secara bertahap bisa share di IG-nya betul ya autoimun kita terus ya. tentang glikemik, indeks glikemik itu, jadi mungkin kesempatan glikemik tinggi itu
Ya. Jadi just sang nah itu dibuat memuat berita ya untuk aging-nya Saya gitu. mau loh Aging dok, saya kepengen kepengen agingnya ditunda. Jadi saya pengen, saya jadi moderatornya Dokter Herna yang jadi pembicaranya. Gantian. aging organ Dapat dalam itu ilmunya. yang memang Betul, apa nih betul. penyakit dalam juga sekarang ternyata sudah melirik-lirik nih tuh soal ages ini gitu loh, karena ternyata kan proses penuaan organ dalam tuh menjadi sumber segala penyakit gitu loh ya. Betul. Ya, untuk penyakit-penyakit koroner dan lain-lain. Nah, mungkin suatu saat kita bisa undang orang penyakit dalamnya juga ini tentang gizi, indeks glikemik tinggi ini. Oke, nah untuk pertanyaan masih banyak, tapi mohon maaf nanti kita ini ya kita usahakan nanti untuk pertemuan mungkin sekali lagi. Nah, untuk ini ada ternyata panitia sudah menyiapkan hadiah nih untuk pertanyaan terbaik ya. Oke, pemenang satunya itu satu box berisi 12 kaldu tulang. Nih, keren nih. Kemudian pemenang kedua aneka gluten free cookies dan pemenang 3 aneka bumbu masak. Nah, pilihan pertanyaan yang terbaik itu kita serahkan buat Mbak Rita sebagai narasumber dan juga Cory sebagai bintang tamu. Silakan dipilih yang ininya pemenang pertanyaannya Mbak Rita mungkin 2 orang, dari Cory 1 ya. Silakan. Oke, baik. Oke, pertanyaan yang pemenang pertama saya ingin berikan untuk yang bertanya tadi tentang madu kaitan dengan pandemik dengan terinfeksi virus. Siapa tadi itu ya? Oke, yang tadi bertanya tentang ya nanti saya catat. Madu, Nah, terus yang yang kedua ya nanya kafein. Biar sadar gimana. Saya dong, salah. Oke, yang Gitu udah pertama itu Mbak kira-kira. Mies ya, yang saya saat ini sedang terkena COVID dan bagaimana dengan madu. Itu Mbak Mei. Selamat Mbak Mei. Kemudian yang tentang kopi itu ada Mbak Erna. Mbak Erna ya, tentang kopi dan odai. Oke, selamat Mei dan Erna. Untuk yang pemenang ketiga, silakan Cory. Mungkin yang nanya soal hipo sama hipertiroid kali ya, karena masih jarang banget nih orang yang asli. Oh ya, berarti Vida, ya Mbak Vida Fania. Silahkan, berarti pemenang pertama adalah Mbak Mies, yang kedua Erna, dan yang ketiga Vida. Panitia tolong dicatat. Nanti silakan untuk yang pemenangnya disebutkan, tolong kirim nomor teleponnya, chatnya ke panitia ya, ke panitia, chat yang jangan ke ini ya, ke yang pribadi aja. Baik, karena kita sudah kehabisan waktu. Diskusinya sangat menarik, Mbak Rita. Terima kasih atas segala sumbangsinya, sangat berguna dan saya yakin tentang gizi ini menjadi sesuatu turnover dalam quality life seorang seorang odai ya, dan juga Cory. Terima kasih atas partisipasinya hari ini, sharingnya ya, dan juga terima kasih buat seluruh peserta ya yang hari ini ikut bersama kita. Semoga saya yakin sangat bermanfaat, bukan semoga, sangat bermanfaat dan jadi bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga makin sehat dan semuanya. Terima kasih juga buat panitia ya atas kesempatan ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, stay safe semuanya dan tetap semangat. Ada foto bersama nggak, Dok? Ada Mbak Rita, tolong ini dong kata-kata penyemangat buat kita semua. Nanti dari Cory juga ya.
Kalau dari saya apa ya? Kalau saya selalu mengatakan gini, Dokter Herna. Jadi makanan itu sebenarnya sahabat kita gitu ya. Jadi kalau yang namanya sahabat itu kan tidak pernah ngerusak kita. Jadi kita tahulah mana makanan yang bisa jadi sahabat, mana yang tidak. Begitu kira-kira. Semangat untuk semua karena tubuh kita itu bisa berproses, bisa beradaptasi dengan baik kalau kita memberikan yang terbaik juga begitu. Jangan lupa untuk mengenali diri sendiri ya gitu ya Mbak. Silakan Kori. Dari saya nambahin dari Dokter Rita. Satu lagi sebenarnya selain makanan adalah sahabat. Imun juga sahabat kamu. Imun juga butuh jadi sahabat kamu. Jadi dia bukan musuh dan dia tuh selama ini udah banyak berkorban. Tapi karena kita sebenarnya dia menjadi error. Jadi ya ayo balikin lagi koneksi antara kita sama imun kita. Baik, terima kasih Kori. Semoga semuanya sehat ya. Kita waktunya untuk foto bersama. Silahkan ya dibuka dulu semua kameranya. Ayo foto bareng Miss Universe nih. Mumpung loh. Mumpung ya. Ayo silakan foto semua. Terima kasih ya semua atas partisipasinya. 4 kali foto, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Panitia ada yang megang nggak? Ini nggak sih? Kok saya sulit ya megang ininya. Panitia tolong lagi, ada yang 1, bisa. 2, 3. Mbak Endang. Mbak Mariza ya yang pegang ya? Iya. Oh oke. Oke. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, pasti bermanfaat. Sampai ketemu dalam kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mbak Rita. Ya, Kori. makasih dong, makasih Terima Mbak kasih Kori, dong. Mbak Terima kasih Mbak Marisa, Rita, Mbak Kori, semua. Mbak Endang cepat sehat semua. ya. Kok Mbak Endang sih Mbak Mariza? Mbak Mariza cepat sehat. Kembali baik. Sehat-sehat Bye-bye semua. Endang. Terima kasih. Izin live. Kori.